Endometriosis ini juga salah satu yang harus diwaspadai oleh perempuan-perempuan Indonesia ketika alami nyeri yang sangat hebat saat menstruasi. Hi there. Hi there. Kita jumpa lagi dalam acara Hi there Medical Made Easy. Saya Dr. Karina. Sudah hadir bersama saya di sini Dr. Anggara Mahardika, spesialis obstetri dan ginekologi. Aduh ribet saya dok, obstetri dan ginekologi. Kalau bahasa Indonesianya dokter kandungan kali Dokter ya. kandungan. Iya. Siap. Baik, hari ini kita akan membicarakan soal sesuatu hal untuk wanita yang sering sekali menjadi pertanyaan bagi banyak pihak yang nggak hanya yang anak-anak, remaja gitu, maupun ibu-ibu juga suka ngalamin ini, yaitu kelainan menstruasi. Gangguan menstruasi ya dokter Karina ya. Karena banyak sekali masalah-masalah terkait dengan menstruasi. Betul. Sampai pasien-pasien atau perempuan-perempuan tuh harus mencari dokter kandungan. Betul sekali. Ya, jadi sekarang kita bahas dulu menstruasi yang normal. Baik. Mens yang normal itu yang seperti apa sih dok? Betul dokter Karina, karena sejatinya kalau kita nggak tahu yang normal, gimana kita tahu yang tidak normal? Betul. Karena banyak sekali salah kaprah. Jadi terkait sebenarnya saya mensnya normal nggak sih? Ini sebenarnya gimana sih? Nah perempuan tuh sebetulnya udah harus tahu tuh bahwa menstruasi yang normal memiliki siklus 21 sampai 35 hari. Jadi paling enggak sebulan tuh bisa 2 kali atau 1 kali. Ya, jadi nggak melulu harus 30 hari gitu. Betul, tidak perlu. Karena bisa kita punya range dari 21 sampai 35 hari. Baik. Di mana lamanya itu bisa 2 sampai 7 hari atau bahkan 10 hari. Dengan banyaknya itu sekitar 60 sampai 80 cc dalam satu episode menstruasinya. Oh, baik. Mungkin ya sekitar 10 sendok makan begitu. Artinya ganti pembalut bisa sekitar 3 sampai 4 kali setiap harinya. Nah, ketika dia mengalami menstruasi paling tidak sebulan sekali dengan tadi ganti pembalut tidak terlalu banyak dan lain-lain, itu bisa dianggap menstruasinya baik. Baik. Gitu. Kadang memang kan suka bilang wah siklus saya kok maju-maju gitu, mundur-mundur gitu. Ya coba dihitung aja. Kalau misalnya dari tanggal dia menstruasi pertama sampai ke menstruasi berikutnya adalah 21 sampai 35 itu dia masih normal. Oh iya, karena itu sekali jadi pertanyaan tuh dokter Angga. Aduh, saya kok menstruasi kayak 35 hari gitu atau cepet banget nih baru menstruasi udah menstruasi lagi. Ternyata memang ada range-nya ya. Betul. Jadi antara 21 sampai 35 hari itu masih dianggap sebagai siklus menstruasi yang normal. Dan mungkin yang harus dipahami dan mungkin harus menjadi catatan bahwa perempuan Indonesia ini jarang melakukan pencatatan. Oh iya, saya juga enggak sih dong. Pencatatan dia tuh mensnya tanggal berapa. Gitu. Sedangkan kalau di Amerika, di luar negeri, di Eropa, mereka tuh selalu rutin mencatat. Apalagi sekarang sudah banyak gadget-gadget, handphone dan aplikasi untuk mencatat kalender menstruasinya. Nah, pesan saya untuk perempuan-perempuan Indonesia, catatlah tanggal menstruasi Anda. Iya, jadi bisa sekalian lihat ya bahwa siklusnya itu rapi atau enggak. Betul. Nah, kalau kita menganggap siklus menstruasi yang normal adalah yang seperti tadi. Nah, kalau kita bilang ini sudah gangguan menstruasi itu gimana ceritanya itu dokter Angga? Jadi gangguan itu sebetulnya ada beberapa. Iya. Kita bisa yang disebut gangguan karena misalnya menstruasinya banyak, luar biasa banyak, atau tidak menstruasi, tidak mens, tidak kunjung mens berbulan-bulan, dan juga bisa nyeri saat menstruasi. Nah, itu adalah gangguan-gangguan yang paling common, yang paling umum, yang selalu datang pasien ke dokter kandungan. Dok, menstruasi saya kok banyak banget ya dok, ganti pembalut sampai keluar darah bergumpal-gumpal, gangguan. Dok, saya udah 2 bulan, 3 bulan, kok nggak mens ya? Tahunnya hamil ya, bukan ya? Tapi memang ternyata memang misalnya, bisa juga ya? Bisa juga, tapi tidak mens ternyata memang saya udah tes pack tapi negatif, saya nggak kunjung mens. Kenapa ya dok? Itu gangguan. Atau yang ketiga, dok, aduh setiap mens, aduh saya sampai pingsan, guling-guling nggak karuan, aduh nyeri sekali, itu gangguan. Nah, setiap ada masalah-masalah ini yang kita sebut dengan gangguan menstruasi.
Oh, baik. Begitu. Sebenarnya mens itu kan memang sedikit nyeri ya, tapi kalau sampai nyeri sekali itu ya nggak bener juga ya. Nggak bisa. Nggak boleh begitu. Betul. Karena betul Dokter Karina, sejatinya saat hari pertama perempuan, memang saya tidak pernah mengalami ya bagaimana saya menstruasi. Tapi artinya gini, dari textbook yang saya baca, perempuan-perempuan cerita sama saya bahwa menstruasi pada hari pertama tuh akan mengalami yang luar biasa, darahnya banyak, kemudian memang kram yang luar biasa. Nah, itu adalah mekanisme dari rahim untuk mencoba menghentikan perdarahan itu sendiri. Disebut dengan kontraksi rahim. Nah, dia akan mengalami kontraksi, makanya kram perut itu wajar akan dialami pada perempuan pada hari pertama, hari kedua begitu. Dan ketika mengalami kram perut tersebut, sejatinya kalau masih bearable, masih bisa ditahan, itu nggak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika itu mengganggu aktivitas, mengganggu kondisi kerjanya, mengganggu sekolahnya. Nah, itu udah menjadi gangguan. Jadi ambang nyeri perempuan itu berbeda-beda. Kita nggak bisa, elah kamu kok baru begini aja udah sakit sih. Saya juga itu nggak bisa. Kita nggak bisa samakan. Karena perempuan itu sejatinya berbeda-beda ambang nyerinya. Nah, tapi kalau sampai ada yang pingsan, guling-guling, itu juga bahaya dan harus waspada. Gitu Dokter Karina. Itu sebabnya kenapa ya Dok? Bisa ada gangguan menstruasi itu? Baik. Kalau kita ngomong tadi ada 3 ya, berdarahnya banyak sekali, atau tidak haid, atau dia berdarahnya atau dia nyeri. Kita mulai dari yang pertama, yang berdarahnya banyak sekali. Itu secara garis besar kita bagi menjadi gangguan bisa karena organnya, karena memang rahimnya atau memang organnya nih yang bermasalah. Ada misalnya ada polip, miom atau dan lain-lain, atau fungsinya. Yang kedua adalah fungsinya. Misalnya adalah gangguan dia tidak bertelur dan sebagainya, dan pokoknya itu adalah 2 itu. Secara garis besar mungkin yang perlu diketahui oleh perempuan awam adalah itu 2 dulu saja. Gangguan organ atau gangguan fungsi. Itu kalau yang pertama. Kalau yang tidak mens misalnya. Nah, siklusnya berarti tidak terjadi dengan baik. Artinya ada beberapa bulan dia skip mens misalnya, dan memang test negatif ya. Dia tidak hamil begitu. Ini penyebabnya juga banyak. Bisa jadi karena memang tidak bertelur misalnya. Karena sejatinya ketika bertelur, dinding rahim akan mengalami suatu penebalan. Ketika hormon semua drop di akhir siklus mens, itu dia akan luruh menstruasi. Itu sebetulnya bisa jadi saat dia tidak mengalami bertelur, itu tidak ada penebalan, jadinya makanya nggak mens. Itu yang kedua ya, paling sering ya. Walaupun masih banyak juga sih penyebab lain. Atau yang ketiga nih, yang nyeri haid luar biasa. Kalau nyeri haidnya yang sebetulnya masih bisa kram-kram, badan jadi sumang-sumang, kram-kram, sumang-sumang, tapi ya masih nggak ada masalah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang nyeri, ada suatu penyakit namanya endometriosis. Itu sering juga tuh, saya dengar ya. Betul Dok. Jadi endometriosis itu adalah ketika adanya jaringan yang mirip dinding rahim tumbuh di luar dinding rahim itu sendiri. Bisa tumbuh di ototnya, bisa tumbuh di indung telurnya, bisa tumbuh di daerah sekitar perutnya. Dan ketika dia menstruasi itu ikutan juga bereaksi. Nah, ini yang bikin nyeri. Nah, endometriosis ini juga salah satu yang harus diwaspadai oleh perempuan-perempuan Indonesia ketika alami nyeri yang sangat hebat saat menstruasi. Tapi itu bisa diketahui ya Dok? Bisa dicek pakai apa tuh Dok? Baik. Betul Dok, jadi banyak sekali pemeriksaan yang bisa kita kerjakan untuk mendeteksi itu. Salah satunya kita harus wawancara dengan lengkap, pemeriksaan fisik yang baik, kita harus lihat dari atas sampai bawah, dan kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang seperti ultrasound. Dan itu aman ya Dok ya? Aman sekali, justru itu memang kita bisa lihat secara gamblang gambaran dari ultrasoundnya apakah ada masalah di rahimnya atau tidak, begitu. Dan apakah semuanya tuh melulu harus operasi Dok? Wah, itu betul sekali. Tidak selalu. Tidak selalu. Jadi, ya. Modalitas untuk tata laksana ini itu ada banyak. Intinya ada medikamentosa atau obat-obatan atau tindakan. Dan tentu saja betul tidak semua harus dioperasi. Gitu. Bahkan dengan obat-obatan saja kadang respon gitu. Jadi sebetulnya itu harus kita lihat kasus demi kasus bagaimana karakternya. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, nggak melulu sebenarnya semua kelainan di bidang medis itu harus dioperasi. Itu kan orang suka takut ya soalnya. Jadi kalau diperiksa oleh ahlinya, Anda bisa memastikan bahwa sakit saya nih apa nih sebenarnya, dan belum tentu sebenarnya itu sesuatu yang berat ya, bisa jadi hanya diatur saja dengan obat ya atau perubahan pola hidup mungkin.
Betul. Ya. Dan bila kasusnya berat, memang mungkin harus terjun ke operasi. Tapi sekali lagi, ahlinya sudah banyak sekali di Indonesia, jadi jangan khawatir. Betul, Dokter Karina. Jadi gangguan menstruasi ini sangat bisa ya didiagnosis dan ditata laksana. Betul, baik. Nah, jadi para pemirsa, sekian dulu dari kami tentang gangguan menstruasi. Saya Dr. Karina dan Dr. Angga pamit dulu. Bila ada pertanyaan yang masih ingin Anda sampaikan, silahkan DM kami di Instagram @klinik_Hayanda. Terima kasih Dr. Angga. Sama-sama Dr. Karina. Oke, bye there. Bye there. We